Halo, kembali lagi bersama saya, Alvin Octavian. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu drone dan bagian-bagian drone. Tidak semua sih, hanya bagian-bagian besarnya saja yang akan saya jelaskan. Oke, mungkin kita langsung saja ke pembahasannya ya guys. Kita lanjut ke pembahasan. Cekidot. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita akan mempelajari mengenai sensor dalam sebuah flight controller. Ya, lebih singkatnya sensor dalam drone lah. Oke, yang pertama ada akselerometer. Akselerometer yaitu sensor pendeteksi kecepatan dan perubahan posisi. Yang kedua ada magnetometer. Magnetometer yaitu sensor pendeteksi ke arah mana flight controller menghadap, yaitu kompas. Giroskop yaitu sensor pendeteksi perubahan arah gerak. Barometer yaitu sensor pendeteksi perubahan tekanan udara atau penentu ketinggian. Selanjutnya sensor GPS. Informasi yang didapat dari berbagai sensor yang tertanam, flight controller juga mendapat informasi melalui penerima atau radio controller. Oke, selanjutnya bentar ya kawan. Ini kita skip dulu, harga skip. Nah, kita selanjutnya mempelajari tentang istilah dalam drone. Yang pertama, kita harus tahu tentang drone itu sendiri atau UAV. Human Aerial Vehicle atau disingkat UAV adalah pesawat diterbangkan tanpa awak atau unmanned. Kedua, ada multirotor adalah rotor atau dinamo penggerak dari motor yang jumlahnya lebih dari satu. Biasa dipakai untuk menggerakkan drone itu sendiri. Yang ketiga ada GPS, Global Position System, merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Jumlahnya sudah banyak dan tergantung dari kegunaan masing-masing dari satelit tersebut. Secara singkat, GPS ini dipakai untuk menunjukkan posisi dari alat yang kita pakai. Yang keempat, ada GLONASS, Global Navigasi Satellite System, adalah sistem navigasi satelit yang dioperasikan dan digunakan oleh Rusia. Oke, yang kelima ada satelit. Jumlah satelit yang terlihat pada device pengontrol yang jumlahnya menunjukkan beberapa satelit yang melakukan kuncian pada drone yang berhubungan dengan sistem GPS. Yang keenam ada IMU, Inertial Measurement Unit, adalah alat pengukur penginformasi tentang kekuatan medan magnet pengatur posisi drone agar stabil. Itu penting. Oke, yang ketujuh ada kalibrasi kompas. Kalibrasi kompas yang merupakan prosedur untuk safety setiap drone. Prosedurnya memiliki cara masing-masing. Tujuannya untuk mendapatkan posisi yang benar sehingga drone bisa menyamakan pergerakan dari RC dan menjalankan perintah dengan benar seperti perintah RTH dan lain-lain. Oke, ada istilah lagi untuk RTH itu sendiri. Maaf, untuk RTH itu sendiri pasti ada yang tanya, Kak, RTH itu apa sih? Oke, untuk RTH itu sendiri adalah Return to Home. Adalah fitur di drone yang memungkinkan drone kembali ke pangkalan atau ke home yang telah disetting dari awal. Kedua, ada istilah pilot drone. Orang mengendalikan drone dari jarak jauh disebut pilot drone. Ya kalau pilot doang itu pilot pesawat yang besar ya.
Oke, yang ketiga ada safety prosedur. Prosedur aman yang harus dilakukan untuk sewaktu menerbangkan drone. Oke, yang keempat ada first person view. Sudut pandang kamera yang bisa diubah sesuai keinginan biasa di drone. Oke, ada nomor 5 ada RTF, ready to fly. Posisi di mana drone sudah siap untuk diterbangkan. Ada ESC, Electronic Speed Controller. Alat digunakan sebagai pengatur kecepatan drone. FG, Flight Controller, adalah pengontrol dari drone untuk bisa bergerak sesuai dengan perintah. VPS, Vision Position System, adalah sistem sensor untuk mengukur ketinggian atau posisi drone tersebut. FPV, First Person View, pandangan dari pilot adalah fitur yang memperlihatkan kita sebagai pilot melihatnya langsung atau sudut pandang orang pertama. Oke, kita masuk ke bagian drone. Bagian drone yang pertama ada propeller atau prop. Adalah baling-baling yang dipakai untuk memberikan daya angkat pada drone. Itu baling-baling ada 4 biasanya pada drone tuh. Ya, setauku ada 4 sih. Gak tau ada yang lain atau enggak. Oke, yang kedua ya, ada RC, Remote Control, yang dipakai untuk menggerakkan drone dari jarak jauh. Biasanya RC ini dipasangkan dengan device seperti smartphone, tablet, komputer. Gitu. Oke, yang ketiga ada gimbal. Bukan rambut gimbal ya. Gimbal adalah sistem penyeimbang dari kamera. Ya, agar kamera lebih stabil. Ya, kalian tahulah, kamera kalau tanpa gimbal pasti kurang stabil gitu ambil gambarnya. Oke, yang keempat, kamera. Nah, ini yang penting. Kamera yang dipakai untuk menampilkan image, yang dipakai untuk melihat, memotret, melakukan rekor video, itu kamera. Penting. Landing skid. Kaki drone dipakai untuk melakukan pendaratan. Kakinya biasanya ada 4 itu. Oke, nomor 6 ada shock absorber. Peredam getaran dipakai di drone untuk membantu memberikan keseimbangan kamera sehingga tetap lurus dan stabil. Ada rotor. Oke. Arahnya tidak usah. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini nanti kalian bisa kalian stop di sini untuk kalian baca atau screenshot juga bisa. Ini mode DJI, bisa kalian baca sendiri ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Oke, istilah pada drone lagi. Ini ada, saya cuma membacakan garis besarnya tadi yang di atas. Oke, kamera yang dipakai di video drone ada VOV, live view, f-stop, shutter speed, ISO, burst shooting, ya pada kamera umumnya lah. Nah, itu udah terakhir ya. Ya, jika ada yang kurang bisa kalian browsing sendiri di internet. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan dan tetap pada protokol kesehatan ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.